Shalom. Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 12 ayat 5. Yeremia 12 ayat 5. Saya beri judul Melawan Taufik Hidayat. Yeremia 12 ayat 5. Saya akan bacakan Yeremia 12 ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan kau perbuat di hutan belantara, di hutan belukar sungai Yordan? Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, kalau kita merasa kuat, jago di dalam bermain bulu tangkis, dan kita mau menghadapi juara bulu tangkis Taufik Hidayat, katakanlah seperti itu, ya. Tapi sebelum kita bertanding melawan Taufik Hidayat, kita bertanding melawan juara RT, ya, juara tingkat RT. Lalu kemudian ketika kita bertanding dengan juara tingkat RT tersebut, kita kewalahan dalam menghadapi pertandingan tersebut, ya. Ya, kita bisa menang tetapi menang tipis. Kita sungguh kewalahan, ya, dalam menghadapi juara RT ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, bagaimana kita mau menghadapi Taufik Hidayat kalau seandainya melawan juara RT saja kita sudah kewalahan, ya. Demikian juga dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau merasa lelah, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Ya, kuda jauh lebih kencang dari orang yang berjalan kaki. Sementara ketika kita melawan atau bertanding dengan orang yang berjalan kaki dan kita berlari, kita sudah kewalahan. Bagaimana kita mau melawan kuda? Ya, bagaimana kita mau bisa menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat ketika ada di dalam gereja, kita tidak kuat dengan konflik yang ada di dalam gereja, lalu kemudian keluar dari gereja tersebut. Bagaimana kita mau masuk ke dalam masyarakat, sementara di dalam masyarakat, apalagi di dunia politik, konflik itu sangat tajam, jauh lebih tajam daripada konflik yang ada di dalam gereja. Bagaimana kita bisa menghadapi konflik di dalam masyarakat, mengatasinya, dan hidup kita mau menjadi berkat di dalam masyarakat kalau konflik di dalam gereja saja kita sudah kabur, pergi ke gereja mana, pindah ke gereja mana, ya. Itulah yang dikatakan di dalam Yeremia 12 ayat 5. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, apapun persoalan, apapun permasalahan yang ada di dalam komunitas kita, itu merupakan satu ujian buat kehidupan kita. Karena apa? Ujian-ujian tersebut tidak melebihi kekuatan kita, ya. Bahkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan apabila kamu dicoba, itu Allah setia. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam kita, menolong kehidupan kita. Jadi apapun persoalan yang ada di dalam gereja, di dalam komunitas kita sesama orang percaya, itu tidak membuat kita menjadi tawar hati, kemudian kita mundur, lalu kita pindah ke komunitas yang lain. Bahkan kita menjadi persoalan di dalam komunitas yang baru tersebut. Ya, hadapi percobaan itu, hadapi konflik tersebut di dalam kehidupan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ya, kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang setia, yang menopang kita. Ya, bagaimana kita bisa menghadapi konflik di dalam masyarakat. Persoalan yang ada di dalam masyarakat jauh melebihi persoalan yang ada di dalam gereja. Intrik-intriknya, ya, tipuannya dan lain sebagainya jauh lebih besar di dalam masyarakat dibandingkan yang ada di dalam gereja. Sementara di dalam gereja, di dalam komunitas sesama orang percaya, kita tidak mampu
dalam menghadapi persoalan tersebut. Yakobus 1 ayat 2 katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupan kita. Persoalan, konflik apapun, ya, itu tidak membuat kita menjadi sedih hati. Tetapi Alkitab katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bukan kita seperti orang gila dalam menghadapi situasi kondisi apapun kita cekikikan, kita ketawa. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28, bahkan 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sekarang ini banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dalam gereja, di dalam komunitas kita, di dalam komsel kita, ya, dan pada akhirnya membuat orang keluar dari gereja, tidak tinggal di dalam gereja tersebut dan mencari komunitas atau gereja yang baru. Ya, Bapak Ibu, saya mau katakan, persoalan-persoalan yang di luar itu jauh lebih besar dari persoalan sekarang yang kita hadapi. Justru ketika kita melewati persoalan yang sedang kita hadapi, itu akan membuat kehidupan kita menjadi kuat dalam menghadapi setiap persoalan apapun. Karena apa? Bukan kedagingan kita dalam menghadapi persoalan tersebut, tapi karena kita percaya bahwa percobaan-percobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Percayalah, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dia memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi seorang pecundang, kita adalah pemenang. Ya, setiap persoalan apapun yang kita hadapi, kita tetap pada visi dan misi yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah meninggalkan pelayanan kita, kita tidak pernah meninggalkan komunitas kita, dan bahkan apalagi kita meninggalkan Tuhan oleh karena kita kecewa ketika kita menghadapi persoalan tersebut. Ibaratnya seperti di dalam Yeremia 12 ayat 5, kita berlari sementara orang lain berjalan, kita sudah kewalahan, apalagi kita menghadapi berpacu dengan kuda yang kecepatannya, kekuatannya jauh melebihi dari orang yang berjalan tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saya percaya Yeremia 12 ayat 5 ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, karena dia mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, dan melihat pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Persoalan yang kita alami dimanapun kita berada adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Bukan berarti kita meremehkan persoalan tersebut, tetapi karena kita memiliki Tuhan yang setia, ketika kita menghadapi pencobaan-percobaan tersebut, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan Alkitab menasihati kita, pencobaan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan, bukan kutukan, tetapi sebagai suatu kebahagiaan. Karena apa? Karena kita ada di dalam Tuhan, dan Allah turut bekerja di dalam setiap persoalan apapun di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.